Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-buya wa ila jami'i mustahidila khususan mustahidila wa jami'i munawwidin khususan munawwidina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif jam'al jawami bibarakati ulumihim fitnini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai khilafiyah tentang definisi sah dan juga mengenai masalah sah dalam masalah akad atau muamalah. Lillahi hamdu la yasalu samata yu'zinu bistiyati man abda wa
nazam. Dalam nazaman Jamul Jawabat, Imam Suyuti mengatakan wasihatul aqdi awil ta'amuti wifa'udil wajayni irta'ahmati wasihatul aqdi utawi syahid akad awet ta'abuti utawa syahid ibadah itu wifa'udil wajayni nyocok'i wajah loro. Syara'a Ahmadi syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam nazam beliau mengatakan syah yaitu adanya sesuatu yang memiliki dua wajah sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syariat Nabi Muhammad. Wa qila fil akhiri isatul qadha wa qila lan jarine mendapat itu isatul qadha fil akhiri dalam masalah ang akhir ay ibadah itu isatul qadai isatul qada atau menghilangkan qada. Dalam masalah syah muncul wakilah satu pendapat yang diwakili oleh kelompok fuqaha bahwa yang dinamakan syah wakilah fil akhiri isqatul qadar. Syah yaitu isqatul qadar. Lalu mengenai khilafiyah ini atau silang pendapat ini, Imam Jalaluddin mengatakan walahul lafzaini walahul lafziyan ala qawli ridha, bahwa adanya khilaf ini, silang pendapat ini adalah khilaf yang sebangsa lafaz. Artinya bahwa khilaf
antara kelompok muta'alimin dan kelompok mutolak oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dianggap sebagai khilaf lafaz. Lalu muncul Imam Syar'asi melalui tulisan beliau Bahrul Muhit, beliau mengatakan bahwa khilaf antara muta'alimin dan fuqaha mengenai definisi syah ini tergolong khilaf maknawi. Imam Syar'asi mengatakan bahwa ulama yang mengatakan khilaf lafzi yaitu Imam Al-Ghazali, Imam Al-Qarafi dan ulama yang lain. Sedangkan menurut Imam Syar'asi dalam hal ini termasuk khilafnya adalah khilaf maknawi. Lalu Imam Syar'asi menampilkan suru'iyah yang memperkuat pendapat beliau bahwa dalam hal ini tergolong khilafnya adalah maknawi. Lalu beliau mengatakan Al-Qasim dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa man shalla annahu mutatahhirun fa'ana muhdisan wa hadhihi sholatun sahihatun wa la yajibu al-qadha. Ini salah satu pendapat Al-Qasim Imam Syafi'i. Sehingga mengenai definisi syah terjadi khilafiyah satu kelompok yang diwakili oleh ulama muta'alimin. Syah adalah wifaqu syar'aini, wifaqu zil wajhaini asyar'a. Lalu kelompok fuqaha ahli fiqh mengatakan syah isqatul qadar. Lalu Imam Syar'asi tampil mengatakan bahwa adanya silang pendapat mengenai permasalahan syah ini tergolong khilaf maknawi. Walaupun selain Imam Syar'asi, mulai Imam Al-Ghazali, Imam Al-Qarafi, Imam As-Suyuti mengatakan khilafnya adalah khilaf
lafaz. Wal khulfu lafziyun ala qawliya. Lalu setelah menjelaskan mengenai sah dalam ibadah jam'ul jawabat, menjelaskan mengenai sah dalam muamalah. Wa bisyihatil aqd tarattubu asari dalam jam'ul jawabat, sah dalam muamalah atau akad, yaitu munculnya tarattubu asari atau muncul tujuan akad. Dalam pembahasan sah dalam kitab Waraqat, sah adalah bi'anisbati ma'a ma yu'tabaru syar'an. Wa bisyihatil ibadah awil aqdi nufudu dalam waqat mengenai sahnya ibadah atau muamalah, sahnya muamalah nufud, bahasanya nufudu, yaitu halul intifah. Lalu dalam jam'ul jawabat menggunakan bahasa tarattubu asari, tujuan dari sebuah akad muncul. Tujuan akad nikah yaitu halul istimta. Tujuan daripada jual beli adalah al-milku. Lalu kelompok pertama mengatakan bahwa sahnya akad tarattubu asari, akad bisa memunculkan tujuan akad atau maksud dari tujuan akad. Saat nikah itu sah berarti bisa muncul hilul istimta. Lalu kelompok pertama ini mengatakan bahwa sah dengan tarattubu asari ini adalah mutabayinun, tidak sama. Sah adalah sesuatu yang posisinya seperti wajah tempat, lalu tarattub asari itu seperti sesuatu yang ada di dalam wajah itu, sehingga sebuah wajah semisal gelas, ketika ada gelas lalu bisa saja dalam gelas itu ada airnya, sehingga
ketika air itu muncul, berarti muncul dari gelas tersebut. Sehingga gelas dan air mutabayinun, tidak sama. Syah dengan tarattum ini mutabayinun, tidak sama, alias tidak sinonim atau bukan muratif. Sehingga terkadnya wujudnya syah tapi belum tarattum asyari. Contohnya adalah jual beli yang sah, yang masih dalam khiyar majlis atau dalam muddatul khiyar. Jual beli dalam masalah khiyar majlis ini sah, tapi belum muncul tarattum asyari. Artinya sifat pemilikan mabit belum 100% dimiliki oleh mustari, kecuali setelah masa khiyar telah habis. Ini alasan atau pendapat kelompok pertama bahwa sahnya akad bisa memunculkan tarattum asyari. Dalam hal ini Imam Jalaluddin Asyuyuti melalui nazam beliau mengatakan Bisihatul aqdi i'tiqadul ghayah. Dengan sahnya akad bisa memunculkan tarattum asyari. Syah dengan tarattum asyari ini tidaklah sinonim atau tidaklah muratif, tetapi tabayun, dua lafaz yang maknanya berbeda. Lalu kelompok awal ini mengatakan dengan sebab muamalah itu sah, maka tarattum asyari atau maqsudul muamalah halal. Hanya saja sah dengan tarattum asyari ini bukan muratif, tetapi mutabayinun, dua lafaz yang maknanya tidak sama. Perbedaan ini memang tipis, akan tetapi perbedaan yang tipis ini makin jelas, makin nampak dalam contoh jual beli dalam masa khiyar majlis. Ketika sah, maka tarattum asyari belum muncul. Lalu setelah masa khiyar itu habis,
baru muncul taraktuhu asari. Perbedaannya tipis dan perbedaan ini akan nampak jelas di saat menampilkan suru'iyah. Suru'iyahnya yaitu jual beli dalam masa khiyar majlis. Lalu kelompok pertama ini mengatakan bahwa sahnya ibadah maka bisa disifati dengan ihsan. Wa bisihhatil ibadah ihsa'uha. Dengan sahnya ibadah maka muncul istilah ihsa'uha. Lalu kelompok awal ini mengatakan bahwa makna isya adalah syukurut ta'abbud, telah menghilangkan tuntutan ibadah. Wa illam yasqut al-qada'u, walaupun pada akhirnya tetap untuk wajib qada. Contoh man sholla annahu mutatahhirun. Man sholla man dhanna annahu mutatahhirun fa'bana annahu muhdisun. Kelompok pertama mengatakan atau kelompok mutakallimin mengatakan sholatnya sah, yakni ihsa'uha, yakni sukutu tolak atau sukutu ta'abbud. Wa illam yasqut al-qadha. Sholat yang dilakukan oleh syahid dalam keadaan dhanna annahu mutatahhirun fa'bana muhdisun, sholatnya sah, yaitu syukur ta'abbud. Wa illam yasqut al-qadha. Ini pendapat mutakallimin atau pendapat pertama yang diwakili oleh kelompok mutakallimin. Lalu kelompok pertama ini mengenai makna ihsa, yaitu sukutut ta'abbud wa illam yasqut al-qadha. Lalu kelompok kedua mengatakan bahwa yang namanya ihsa adalah isqatul qadha. Sehingga berpijak dari pendapat kedua yang diwakili oleh fuqaha mengatakan bahwa sholat yang dilakukan oleh syahid ini sholatnya tidak sah. Sholat yang dilakukan oleh syahid yaitu man dhanna annahu mutatahhirun wa kana muhdisun, menurut kelompok kedua yang diwakili oleh kelompok fuqaha mengatakan
la yasihu sholatun. Ini khilafiyah antara kelompok muta'alimin dan kelompok fuqaha. Lalu dalam hal ini Imam Suyuti melalui nazman mengatakan wal khulqu lafziyun ala awli'ita wal khulqu utawi khilaf itu lafziyun khilaf anggosa lafaz. Menurut Imam Suyuti, khilaf ini hanya dalam wilayah lafaz, belum sampai menyentuh terhadap maknawiyah. Lalu mengenai hal ini ulama pun terjadi khilaf antara Syafi'iyah dengan Hanafiyah mengenai masalah ijab. Wa yahtasu al-ijza'u bil maklub. Kelompok pertama yang diwakili oleh kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa al-ijza' yahtasu bil maklub. Lafaz ijza' ini khusus untuk masalah wajib. Lalu kelompok kedua yang diwakili oleh Syafi'iyah mengatakan la yahtasu bil wajib, tidak wajib atau tidak khusus pada wajib, bahkan sunnah bisa menghukumi ijza. Lalu dalam hal ini dalam syarah Jabul Jawami Al-Mahali mengatakan wa mansya'ul khilaf hadisu Ibnu Majah arba'un la tujzi'u al-adhahim. Munculnya khilafiyah antara Syafi'iyah dan Hanafiyah ini muncul dari hadis la tujzi'u arba'un fil adhahim. Tidak bisa untuk udhiyah atau belum dikatakan ijza dalam masalah udhiyah mengenai 4 hewan. Lalu lafaz ijza yang ada dalam masalah udhiyah ini terjadi khilafiyah status masalah organ. Kelompok Hanafiyah mengatakan udhiyah hukumnya adalah wajib, sedangkan kelompok Syafi'iyah mengatakan udhiyah hukumnya adalah sunnah. Dari inilah muncul khilaf atau silang pendapat lafaz ijza apakah khusus pada wajib atau sunnah. Lalu mengenai contoh lafaz ijza yang sepakat digunakan dalam wajib, yaitu hadis la tujzi'u sholatun la yaqra'u al-rajulu fiha bi ummil Qur'an.
Ini sepakat lafaz isya digunakan dalam permasalahan wilayah wajib. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.